Dalam pidato politiknya, Megawati memberi perhatian khusus soal putusan Majelis Kehormatan MK yang memberikan sanksi berat pada Anwar Usman yang dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Mega, saudara, juga mengingatkan pentingnya menjaga pemilu jangan sampai dicurangi. Kami bahas sore ini bersama dengan tim TPN Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang akan segera bergabung. Yang sudah bergabung juga sudah ada pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, dan juga Hasan Hasbi, jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore semuanya. Kang Hasan, selamat sore. Selamat sore. Oke, yang pertama saya mau ke Mas Umam dulu. Mas Umam, apa sih yang ditangkap gitu ya dari pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati yang mengingatkan tidak ada kecurangan pemilu? Ya, Bu Mega telah memberikan sebuah statement dengan penekanan yang cukup kuat terkait dengan apa yang terjadi di putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang kemudian direvisi dalam konteks ini direspon dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan apa yang tadi disebutkan oleh Bu Mega bahwa putusan MK itu seolah kemudian menghadirkan titik terang baru di tengah kegelapan demokrasi dan juga praktik rekayasa hukum konstitusi. Dalam konteks ini tentu yang disampaikan oleh Bu Mega adalah sebuah keprihatinan secara umum yang juga dirasakan oleh cukup banyak pihak, terutama dari kalangan masyarakat sipil, karena bagaimanapun juga tentu secara legal formal tidak masalah kalau misal kemudian putusan perkara 90 kemarin digunakan oleh satu dua pihak tertentu untuk melancarkan agenda kepentingan, tetapi begitu kemudian putusan MK itu keluar, seolah kemudian ada cacat etik, dan cacat etik itu sebenarnya memiliki implikasi terhadap proses pengambilan keputusan yang terjadi kemarin. Karena dari 9 majelis hakim itu, 4 menyatakan dissenting opinion, tidak setuju, kemudian 5 menyatakan setuju, tapi dari 5... Artinya dari putusan MK itu merupakan gongnya ya yang disampaikan oleh Bu Mega ya? Yang menyatakan concurring opinion. Kalau misalnya 2 itu menyatakan concurring opinion, artinya dia berbeda, dan kalau misalnya berbeda, tapi menyerahkan semuanya pada majelis yang lebih banyak. Kalau kemudian konteks etik dalam konteks Pak Anwar Usman dicabut, variabel ini kemudian dihilangkan, maka besar kemungkinan tidak akan terjadi muncul putusan perkara 90 kemarin. Nah, oleh karena itu, karena tidak ada mekanisme yang bisa merevisi putusan MK yang bersifat final and binding sebagaimana termaktub dalam pasal 24 konstitusi, maka kemudian ini dijalankan dengan catatan. Nah, apa yang disampaikan Bu Mega ini adalah sebuah bentuk wake up call bagi semua anak bangsa terkait dengan konteks demokrasi. Tetapi hal yang cukup penting, Bu Mega kemudian menyatakan tadi, kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Nah, tampaknya statement itu diarahkan pada konteks kekuasaan yang saat ini. Nah, ini yang tampaknya kemudian akan mempertegas positioning politik dari PDIP atau Bu Megawati Soekarno Putri, sekaligus menjadi positioning titik pisah antara PDIP dengan pemerintahan Jokowi. Mas Umam, tadi kan bukan hanya tentang soal kecurangan pemilu ya, tetapi juga tadi Bu Mega juga menyinggung soal jangan diintimidasi, gunakan hati nurani. Iya, proses intimidasi, kemudian praktik manipulasi hukum, kemudian praktik-praktik yang disebut oleh Bu Mega sebagai bentuk sentralisasi kekuasaan. Sebenarnya dalam konteks pidatonya itu memang betul beliau itu melakukan refleksi atas sejarah politik Orde Baru yang bercorak atau berkarakter sentralistik. Tetapi tentu dalam konteks penjelasan itu tampaknya kemudian beliau mengkontekstualisasikan apa yang terjadi di era Orde Baru dengan apa yang terjadi di saat ini. Setidaknya di dalam konteks putusan MK yang dianggap sebagai sebuah praktik rekayasa hukum, sebagai sebuah bentuk sentralisasi kekuasaan itu. Jadi sekali lagi tampaknya statement ini menjadi sinyal yang cukup atas titik pisah dari positioning PDIP dengan Pak Jokowi itu sendiri. Berarti artinya semakin menguatkan ya positioning dengan barusan tadi pernyataan Bu Mega yang sudah disaksikan bersama. Oleh karena itu Mas Umam dan juga Mas Hasbi, saya akan bertanya langsung kepada Mas Andi Wijayanto. Selamat sore Mas Andi. Selamat sore.
Mas Andi, jadi tadi pernyataannya Bu Mega keras nih ya, jangan biarkan kecurangan pemilu terjadi, jangan diintimidasi, gunakan hati nurani rakyat. Ini maksudnya apa sih yang ingin disampaikan Bu Mega di sini? Ya, kembali menegaskan kroso yang kami dapatkan dengan melihat titik awal dari proses pemilu ini dilakukan. Titik awal dari proses pemilu ini dilakukan ketika, terutama Pilpres ya, ketika pasangan-pasangan didaftarkan ke MK, lalu titik awalnya adalah keputusan yang memungkinkan terjadi perubahan aturan sehingga kita semua melihat ada gejala manipulasi rekayasa hukum yang Jadi kecurangan itu yang dirasakan pada saat dari hasil putusan MK itu, Mas Andi? Kami melihatnya proses manipulasi dilakukan di situ. Kalau tidak kan tidak ada MK. Tidak ada kegelisahan tentang etika, tidak ada dibentuk MK, tidak ada putusan untuk memberhentikan ketua MK-nya. Nah, putusannya yang menunjukkan bahwa ya ada masalah etika berat di situ, dan sayangnya kita harus memulai proses demokrasi 2024 dengan titik berangkat adanya pelanggaran etika berat itu. Oke, kalau gitu sekarang saya akan tanyakan ke Mas Hasan. Mas Hasan, ini awal mulanya dari putusan MK nih, bukan hanya Bu Mega yang hari ini bersuara, tapi juga ada sejumlah tokoh yang menemui Gusmus di Rembang juga. Ya, kalau buat saya ini kampanye politik, bukan suara nurani. Saya menggarisbawahi soal kampanye politik. Pertama, Ibu Mega menyampaikan itu kan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, walaupun beliau menambahkan atribusi sebagai warga negara, sebagai Presiden Republik Indonesia kelima, dan menurut saya tapi tetap saja kali ini konteksnya kalau kita mau bicara konflik of interest, ini juga konflik of interest. Kalau misalnya bicara ini soal nurani, buat saya ini nuansanya kampanye politik lah. Tanggal 13 besok akan ada penetapan, tanggal 14 akan ada pengundian nomor urut. Harusnya kan perdebatan ini menurut saya sudah selesai ketika MK mengeluarkan keputusan soal permohonan nomor 90, itu keputusan MK. Bahwa ada yang tidak puas soal etik, sudah mengajukannya ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan itu juga sudah keluar keputusan. Menurut saya kalau sudah seperti itu kan berarti sudah sama-sama ada keputusan, dan dua-dua keputusannya. Berarti artinya dengan pernyataan Bu Mega hari ini yang ditangkap adalah? Ya, ini kan kampanye politik dalam rangka mendelegitimasi pasangan Prabowo Gibran. Kalau misalnya dalilnya soal etika. Tahan dulu sampai di sana, Mas Hasbi. Saya tanyakan ke Mas Andi, betul ini merupakan rangkaian dari kampanye politiknya Bu Mega tadi? Iya, ini masalah politik. Hanya yang membedakan, ini bagi kami sekarang menjadi politik nurani. Kampanye politiknya, makanya dalam tadi pidato nuraninya Ibu Mega tidak menyebutkan pasangan. Ibu Mega tidak menyebutkan nama-nama, satu pun tidak disebut oleh Ibu Mega. Yang dipesankan oleh Ibu Mega, sekarang pemilunya bukan lagi sekedar pemilihan presiden, tapi pemilunya juga mengingatkan kembali mengapa dulu dibentuk Mahkamah Konstitusi. Pemilunya mengingatkan kembali apa yang ingin kita dapatkan tentang reformasi. Ibu Mega tadi secara sengaja saya rasa beberapa kali tidak lagi menyebut KKN dengan urutan KKN, tapi Ibu Mega tadi menyebut KKN dengan urutan NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi, ya, untuk menunjukkan itulah kegelisahan kita bersama. Kalau tidak ada kegelisahan itu, maka Ibu Mega tidak muncul hari ini jam 12 siang tadi, tidak ada rembuk bangsa di tempatnya Gusmus. Kalau memang tidak ada kegelisahan yang dirasakan banyak orang, maka mungkin hari ini jam 16.45 Kompas TV tidak perlu melakukan tayangan ini. Oke, nah balik lagi sekarang saya ke pernyataannya tadi Mas Hasan tadi soal delegitimasi pasangan Prabowo Gibran gitu. Tapi kan tadi Bu Mega nggak sebut nama, tertujunya untuk siapa, Mas Hasan? Iya kan, ya biasa kayak gitu kan.
dalam bahasa-bahasa kampanye politik juga kan orang tidak perlu menyebut nama, tapi persoalan MK dan Mahkamah Konstitusi sejauh ini kan memang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran. Saya ingin menggarisbawahi pernyataan Ibu Mega soal rekayasa hukum. Begini, jangan semua permohonan warga negara yang merasa haknya tidak difasilitasi atau malah dilanggar oleh undang-undang ke Mahkamah Konstitusi itu dianggap sebagai rekayasa hukum. Saya mau bilang begini. Jadi jangan kalau sesuai dengan kemauan kita itu dibilang rekayasa hukum, kalau nggak sesuai dengan kemauan kita itu dibilang sebagai rekayasa hukum. Ibu Mega ketika beliau di masa pemerintahan beliau hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai buah dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga, ya itu kan sebenarnya kalau kita mau bicara dengan gamblang dengan bahasa yang sederhana, itu kan Mahkamah Konstitusi itu dihadirkan memang untuk mengubah aturan. Jadi kalau ada aturan ya yang dirasa memberatkan warga negara atau melanggar hak konstitusional warga negara, dia bisa diubah lewat jalur non DPR. Dengan jalur apa mengubah aturan itu? Dengan jalur Mahkamah Konstitusi. Beberapa bulan lalu, ini saya mau jelaskan biar jelas. Beberapa bulan lalu ada yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah sistem pemilihan dari proporsional terbuka menjadi proporsional. Kita balik lagi ke substansi untuk tema hari ini. Itu juga usaha untuk mengubah dan PDIP mendukung itu. Itu juga usaha, kalau kita mau bilang rekayasa hukum, itu juga rekayasa hukum. Jadi jangan disudutkan kalau misalnya di kita itu bukan rekayasa hukum, sementara di orang lain itu dibilang rekayasa hukum. Baik. Baik, nanti kita masih ada satu segmen lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah ke Mas Umam. Sebenarnya dari pidato atau pernyataannya Bu Mega ini lebih mengarah kemana nih? Apakah pidatonya atau tadi apa yang disampaikan Bu Mega karena sebagai negarawan, sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia ada keresahan, atau sebaliknya karena memang sudah bisa dibilang bisa jalan dengan Pak Jokowi dan juga PDI Perjuangan dalam hal ini adalah Bu Mega. Usai jeda nanti Bapak-Bapak akan menjawab, tetap bersama kami di Kompas Petang. Biarkan kecurangan, jangan ada intimidasi. Mas Umam, sebenarnya dari pernyataan Bu Mega ini merupakan keresahan sebagai Presiden ke-5 RI, sebagai juga seorang negarawan, atau mungkin karena memang sudah bisa jalan nih dengan Pak Jokowi mendukung yang kemudian ke Prabowo Gibran. Ini yang mana sebenarnya pernyataannya Bu Mega ini yang dilihatnya? Ya, bagaimanapun juga di dalam diri Bu Mega memang ada cukup banyak melekat sisi-sisi yang berbeda, sisi-sisi dalam arti atribut beliau sebagai tentu Presiden ke-5 Republik Indonesia, kemudian sebagai warga negara biasa, dan juga sebagai Ketua Umum Partai Politik. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini memang yang disampaikan ada beberapa konteks yang perlu dipisah-pisahkan. Pertama, ketika kemudian menyampaikan concern terhadap praktik rekayasa hukum konstitusi, dan kemudian beliau mencoba untuk recall sejarah ketika meletakkan kantor MK di Ring 1, itu menunjukkan bagaimana kemudian kegelisahan beliau sebagai negarawan, karena juga ikut dalam proses pembentukan Mahkamah Konstitusi. Tetapi di saat yang sama ketika kemudian beliau menyampaikan ada warning sekaligus juga wake up call bagi seluruh aktor-aktor demokrasi di Indonesia yang menyatakan bahwa ada semacam kecurigaan di mana praktik penyalahgunaan kekuasaan dan juga bentuk-bentuk pelanggaran kekuasaan mulai akan terjadi. Sebenarnya itu juga merepresentasikan bagaimana kalkulasi politik beliau sebagai warga politik Indonesia sekaligus juga sebagai ketua umum sebuah partai politik. Nah, yang menjadi concern beliau tampaknya ketika berkali-kali menggunakan konteks sejarah kekuasaan yang sentralistik di era Orde Baru, maka kemudian ada kekhawatiran yang disampaikan oleh Bu Mega tentang penggunaan praktik kekuasaan di dalam konteks politik praktis di Indonesia saat ini. Dan tampaknya hal itu juga cukup masif disampaikan oleh teman-teman di PDIP, mulai adanya apa yang terjadi di Bali kemarin, penggeseran baliho secara sepihak yang tidak dikomunikasikan dengan partai. Kemudian di Solo kemarin juga pihak DPC, PDIP merasa diintimidasi, merasa diawasi, dan juga adanya sejumlah kecurigaan terkait dengan penggunaan bansos yang konon juga
dikhawatirkan terpolitisasi. Jadi di konteks ini Bu Mega tentu memainkan peran yang cukup kompleks, mulai dari positioning beliau sebagai negarawan, sekaligus juga mantan pemimpin negara. Saat yang sama beliau juga menyampaikan pesan politik yang memang digunakan di dalam konteks politik praktis. Sekaligus posisi itu menegaskan bahwa sudah ada titik pisah antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Oke, kompleks di situ ya kalau gitu ya. Saya kembali ke Mas Andi, Mas Umam. Mas Andi, apakah juga sebenarnya keresahan yang ditangkap oleh Bu Mega ini juga bukan hanya soal hasil putusan MK, tetapi juga tadi disebutkan oleh Mas Umam ya, ada pencopotan baliho salah satunya di Kandang Banteng, Bali. Ya, yang jelas sekarang satu perasaan yang menguat di kami itu tentang bagaimana memastikan kali ini di 2024 perjuangan kita yang paling utama itu demokrasi adalah kita. Itu perjuangan kita yang paling utama. Jadi saya beberapa minggu yang lalu ketemu Mas Hamid Basahib gitu ya. Terus Mas Hamid bilang, "Di dalam posisi situasi kayak gini kok lo riang banget gitu." Terus saya jawab, iya gue riang banget karena dalam 1-2 minggu ini gue kayak reuni 98. Gue ketemu teman-teman 98 yang dulu bergerak untuk reformasi. Maksudnya gimana tuh? Ya karena menginginkan bahwa salah satu fokus yang harus kita keraskan di 90 hari ke depan adalah ayo kita jadikan tagline demokrasi adalah kita. Dan kegelisahan teman-teman tentang demokrasi adalah kita itu tidak serta-merta misalnya ditujukan untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud, tapi benar-benar menginginkan bahwa pemilu 2024 dilakukan sesuai dengan koridor demokrasi. Nah, ketika berjalannya seperti itu kami sebetulnya senang melakukan satu gerakan kembali dengan satu ada idealisme besar yang dulu mengawali apa yang kita lakukan, apa yang kita capai Indonesia sampai hari ini sejak tahun 98, dan itu yang sebetulnya diulang oleh Ibu Mega, mengingatkan amandemen ketiga mengharuskan saya membuat Mahkamah Konstitusi, ya mengingatkan Mahkamah Konstitusi itu harusnya menjadi roh penjaga konstitusi yang tidak boleh justru di badan itu kita Jadi artinya tidak menuju kepada salah satu pasangan, paslon. Pesan hari ini dari Ibu Mega tidak tentang itu. Pesan hari ini dengan Ibu Mega berusaha mengingatkan evolusi tahapan-tahapan yang setengah mati kita kerjakan untuk memperkuat konstitusi sebagai amanat dari reformasi dan proses demokratisasi kita. Oke, Mas Hasan, kalau misalnya tadi disebutkan tidak ada kok serangan ke siapa-siapa begitu. Nah, gimana caranya dari tim Prabowo Gibran juga membuktikan bahwa sampai dengan saat ini masih right on the track yang dijalankan untuk menuju nanti di pemilihan 14 Februari? Ya kan, kalau merasa ini pemilu tidak sedang baik-baik saja, ya sebaiknya menurut saya nggak ikut bertanding gitu. Karena nanti persoalannya nggak akan selesai-selesai. Apalagi nanti ketika hasilnya ada, nanti kita akan kembali lagi ke titik hari ini, mempersoalkan aturan, mempersoalkan siapa yang boleh maju, siapa yang tidak boleh maju. Itu buat saya nanti mungkin kita akan akan memperumit proses pemilu kita. Nah, saya juga mau menekankan soal misalnya ada tadi soal bicara soal netralitas, sentralisasi kekuasaan dan lain-lain. Menurut saya justru sekarang kekuasaan tidak tersentralisasi di satu pasangan saja. Karena ketiga pasangan ini memiliki kaki organisasi dan struktur dalam pemerintahan. Di pasangan Caimin ada, di pasangan Prabowo Gibran ada, dan jangan lupa bagian terbesar dari pemerintahan hari ini adalah PDI Perjuangan. Jadi mempertanyakan sebuah kekuasaan yang sentralistik, menurut saya hari ini sama sekali nggak sentralistik. Kalau ada tadi Mas Umam curiga bansos nanti dijadikan apa? Bansos itu kalau nggak salah. Tapi pasangan Amin juga mengkritik tuh Mas Hasan. Iya, di bawah Kementerian Sosial itu menterinya kayaknya dukung Mas Ganjar gitu, dukung PDIP. Jadi bukan dukung Prabowo Gibran. Kalau Mas Caimin itu kakaknya Menteri Desa, dia punya lebih dari 40.000 tenaga pendamping desa. Kalau kita bisa percaya misalnya Ibu Risma. Tapi kan pusat kornya tetap Pak Jokowi, Mas Hasan. Ya tapi kan nggak tersentralistik.
harus fair dong. Akui dong bahwa kekuasaan sekarang tidak tersentralistik. Dan salah satu bagian terbesar dari pemerintahan hari ini itu namanya PDI Perjuangan. Lengkap dengan menteri-menteri, lengkap dengan badan-badan yang lain-lain. Jadi kalau kita mau bicara infrastruktur, kalau takut dengan netralitas, masing-masing punya itu. Kalau kita bisa percaya misalnya Ibu Risma bisa netral dengan strukturnya, dengan bansos-bansosnya. Kalau kita bisa percaya misalnya Menteri Desa, kakaknya Caimin bisa netral dengan tenaga pendamping desanya, kenapa nggak bisa percaya soal orang lain? Oke, Nah, kalau gitu saya tanyain ya Mas ini, Hasan ya, pertanyaan Mas Hasan ini kepada Mas Andi. Terakhir pertanyaan saya nih, Mas Andi percaya nggak pemilu tahun 2019 itu fair and square? Oke, Mas Kalau Andi. pemilu tahun 2019 itu bisa kita percaya fair and square ketika justru kekuasaan sangat tersentralistik. Kenapa hari ini ketika kekuasaan tidak tersentralisasi? Saya langsung tanya aja ya Mas percaya Andi. bahwa ini fair dan Ke Mas square. Andi ya Mas Hasan ya. Pertanyaan Mas Hasan ini. Silakan dijawab Mas Andi. Ya, Mas Hasan tadi menyajikan jawabannya sih. Jawabannya adalah Presiden yang sudah berkali-kali menekankan, mengulang-ulang, memberi arahan bahwa aparat harus netral, aparat harus tidak berpolitik praktis, ya sudah itu aja yang dilakukan. Ya, jadi bilang ke Ibu Risma, kalau bagi bansos memang harus diterima oleh yang layak menerimanya. Bilang ke Pak Halim, kalau nanti ada program-program yang terkait dengan desa, yang adalah pendamping desa, ya pastikan bahwa memang itu ditujukan untuk kesejahteraan desa, bukan untuk meningkatkan suara PKB. Lalu bilang ke Panglima, bilang ke Kapolri, kalau kamu menggelar aparatnya untuk mengamankan pemilu, ya betul-betul untuk mengamankan pemilu, jangan untuk menggiring suara. Kan sederhana. Yang ditawarkan oleh Mas Hasan tadi itu jawabannya. Presiden memerintahkan netral, lalu kalau seandainya Presiden ternyata kita kemudian menemukan ada aparat-aparat yang tidak netral, saya selalu membilangnya dua hal. Ini ada aparat yang balo, nggak ikut perintah Presiden, atau tiba-tiba kendali Presiden ke aparatnya tidak ada. Dua-duanya sama-sama gawatnya. Karena itu netralitas, balik ke koridor demokrasi yang tadi disampaikan oleh Mas Hasan, itu kuncinya untuk membuat mendung demokrasi ini cerah lagi di tahun 2024. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Andi, terima kasih juga Mas Hasan dan juga terima kasih Mas Umam karena durasi terbatas. Nanti kita jumpa lagi dengan topik yang berbeda di lain waktu. Terima kasih, sehat selalu semuanya Bapak-Bapak.